Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Citra Bella dari Prodi S1 Keperawatan kelas C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pemeriksaan fisik postpartum, yang dimana ada pengertian, tujuan, alat bahan, dan prosedur. Pengertian pemeriksaan fisik postpartum merupakan salah satu cara mengetahui gejala atau masalah kesehatan yang dialami oleh ibu nifas dengan mengumpulkan data objektif dilakukan pemeriksaan terhadap pasien. Tujuannya untuk menentukan status kesehatan ibu setelah melahirkan serta mengidentifikasi penata laksanaan dan edukasi sesuai kebutuhan ibu setelah melahirkan. Untuk prosedurnya, yang pertama kita lakukan cuci tangan, lalu yang kedua menganjurkan ibu untuk buang air kecil terlebih dahulu, yang ketiga posisi tidur dengan senyaman mungkin. Lalu setelah itu kita lakukan pengkajian anamnesa, ada 4 pengkajian anamnesa. Yang pertama kita kaji mengenai keluhannya, apakah ibu merasa pusing, nyeri, masalah terkait pemberian ASI, dan gangguan eliminasi urin. Lalu yang kedua ada kita mengkaji riwayat kehamilan persalinan dan postpartum saat ini. Lalu yang ketiga kita kaji riwayat kehamilan persalinan dan postpartum yang dahulu. Contohnya komplikasi dan jumlah anak. Lalu yang terakhir, kita kaji sosial budaya, contohnya pantangan makanan dan kebiasaan-kebiasaan. Setelah melakukan pengkajian anamnesa, kita lanjut ke pemeriksaan fisik terlebih dahulu. Yang pertama ada tanda-tanda vital meliputi tekanan darah, nadi, pernafasan, dan suhu tubuh. Lalu yang kedua, bagian kepala, kita fokus ke konjungtiva, apakah ibu mengalami anemia atau tidak. Lalu ada bagian payudara, kita inspeksi terlebih dahulu apakah payudaranya simetris atau mengalami pembengkakan atau perubahan warna. Lalu kita palpasi, kita raba payudaranya, apa terasa lembek atau keras, dan puting susunya menonjol atau tidak. Lalu di bagian perut, kita inspeksi terlebih dahulu apakah ada distensi bagian abdomen atau tidak. Lalu kita auskultasi, yaitu untuk mengetahui bising usus. Kita cek melalui 4 kuadran, yaitu kanan atas, kanan bawah, kiri bawah, dan kiri atas. Lalu kita ke uterus, tangan kanan di simpisi pubis, yaitu letaknya di atas vagina, tangan kiri menyusuri rahim atau di umbilikus. Setelah 14 hari, tinggi fundus tidak teraba. Setelah itu kita di diastasis rectus abdominis, yaitu peregangan otot-otot uterus. Pada ini kita posisikan supinasi, tangan kanan di bawah umbilikus peraba, kepala ibu menunduk atau diarahkan ke dagu dan tarik nafas. Lalu setelah itu kita periksa kandung kemih. Pemeriksaan genitalia, kita posisikan pasien kakinya menekuk, lalu kita kaji menggunakan lokea hari pertama sampai hari ketiga, namanya rubra, warnanya merah segar, baunya amis, lalu volumenya 50 cc, yaitu normal. Hari ketiga sampai ketujuh namanya sangumolenta, itu warnanya putih campur merah kecoklatan. Hari ke-7 sampai ke-14 serosa, warnanya kuning. Setelah itu kita lihat apakah ada ruptur perineum. Jika ada, kita kaji melalui redda. R yaitu redness atau kemerahan, E yang pertama edema, E yang kedua ekhemosis atau pendarahan di dalam kulit, D discharge atau mengeluarkan nanah, A aproximaktri atau kerekatan jahitan dari 2 tepi luka. Lalu yang terakhir yaitu anus, apakah ada tonjolan atau hemoroid. Sekian penjelasan singkat dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.